Langsung jumpa sama boleh langsung perkenalan loh. Langsung singkat nih. Meti Sianturi, Oke. SM, Ah. anggota DPRD Kota Pematang Siantar, dan juga Ketua Partai Gerindra Kota Pematang Siantar. Itu pencapaian nggak sembarangan loh bro. Dan satu-satunya Ketua Partai Perempuan di Kota Pematang Siantar dan baru pertama. Perempuan pertama untuk jadi ketua partai Gerindra. Baru saya. Penonton boleh tepuk tangan ya. Langsung nih, itu perkenalan singkat ya. Tapi kita akan kulik-kulik sedikit. Boleh. Dari sekolah dulu deh. Sekolah. Saya SD-nya masih di Siborong-Borong. Siborong-Borong. Ya. SMP saya sudah dipindahkan sama orang tua saya ke Jakarta. SMA saya di Jakarta. Di Jakarta. Iya. SMA Tarakanita ya. Baru sesudah saya SMA, saya sembari kuliah dan saya kerja menjadi pramugari Garuda. Iya, itu katanya di tahun tahun 80 lah ya. Tahun 1980. Itu udah lama. Jadi aku udah tua. Wajah boleh tua guys. Wajah boleh tua, umur boleh tua. Umur boleh tua, wajah tetap awet wajah, gitu ya. Tadi aku dengar informasi umur 60 loh. Tapi kalau ini anak muda pasti akan tertarik juga nih. Ini kayaknya perlu juga digebet nih gitu ya. Oke, kan itu SMA. Lalu selesai SMA, kuliah sambil kerja. Iya, betul. Sebagai pramugari. Iya. 3 tahun katanya. 3 tahun. Okay. Setelah selesai ikatan dinas, saya berkenalan dengan Pak Sumbaya ini. Kebetulan dia orang kantor pajak. Benar. Ya, aku dibawa keliling Indonesia tugas. Iya betul. Oke. Itu kan orang kalau sekolah nih. Masa kecil itu kan punya cita-cita yang pasti akan berubah gitu ya. Iya betul. Benar nggak? Atau bahkan dulu pas SMA juga kakak nggak akan kepikiran untuk jadi seorang pramugari, coba nih. Saya waktu kecil cita-cita saya menjadi seorang dokter. Dokter itu kebanyakan ya bro? Iya, jadi dokter. Dokter terus. Tapi berhubung saya ini ya waktu udah SMA. Kayaknya orang tua saya tidak memberikan aku untuk kerja jadi sekolah di kedokteran. Karena katanya takutnya nanti nggak selesai kedokterannya kau nikah, katanya gitu. Jadi kan orang dulu kan begitu. Jadi akhirnya aku ngambil di Akademi Perniagaan Indonesia itu sekolah di bawah UI itu ya dulu akademinya. Ya udah sembari saya kuliah di situ, penerimaan di Garuda ada pramugari. Saya melamar dan kebetulan saya tembus. Langsung jebol dapat ke sana ya. Kecil jadi dokter, besar jadi pramugari. Dan akhirnya jadi petani. Iya, itu gimana ceritanya kok bisa jadi petani? Begini deh. Waktu saya kan nggak boleh nih, suami saya ini dulu termasuk orangnya kalau mau buka fitness center, butik saya kurang disetujui. Mungkin karena aku agak cantik dan lebih muda jauh dari beliau. Kami beda usia kami 17 tahun. Tapi aku istri pertama loh ya. Belum ada rencana menggantikan ya. Aku istri pertama dan memang usianya dia pun udah 39 tahun menikah dengan aku. Oh lama, itu tua. Tahun. Jadi waktu itu bapak ini suka ngelihat pertanian karena kami kan pernah di Malang, pernah di Jawa Tengah, di mana dia suka ngelihat perkebunan. Akhirnya beliau ini bilang, coba sih kita nyewa tanah dulu. Gitu. Pertama-tama saya nyewa tanah di Seribu Dolo. Nah, udah gitu, ya udah mulai dari situ saya sudah mulai inilah yang bertani ini sudah mulai mapan dan sudah tertarik. Dan sudah tertarik saya berkebun jeruk. Dan karena sudah makin ini aku mencoba merambah lagi pekerjaan lain. Sudah saya jadi pemborong, tapi sembari saya juga kalau butuh ke ladang, aku nggak ada supir gitu, aku bawa truk sendiri truknya, bawa ke sana kompos, pulang ke sini bawa hasil.
kadang jeruk, sayur-sayuran, semua. Iya betul. Jadi karena anak-anak memang 5 kan anak saya masih kuliah, masih ada yang TK. Nah, yaudah saya harus bekerja keras dan anak saya kan harus sekolah. Sementara suami udah pensiun dan sudah meninggal kan. Cuman aku berprinsip seperti ini. Aku ini perempuan, ya, dan tidak boleh saya kalah dari laki-laki. Itu prinsip saya. Kenapa dia bisa, aku kok enggak. Nah, aku harus bisa gitu. Apapun yang dikerjakan laki-laki, saya bisa. Betulkan atap pun dulu suami saya nggak bisa, nggak ada orang kerja di rumah gitu. Aku mau membetulkan atap. Ini ngebongkar-bongkar kunci-kunci, aku bisa. Sekali lagi nanti bisa ya tim kita, atau ada kerusakan kunci itu dipanggil ya. Boleh, panggil Bu Neti, boleh. Minum-minumnya boleh ke sini weh. Bagi-bagi nanti aja. Iya. Oke. Gitu. Oke ya. Ini itu tadi ada sosok itu suami lah ya, yang menjadi inspirasi untuk Kak Neti sendiri. Oke. Lalu yang berikutnya, karena kita pernah bincang-bincang pendek nih, gitu ya. Kalau ternyata nggak pernah terpikir juga untuk menjadi anggota dewan, itu coba cerita gimana tuh? Ini agak seru nih. Itu gimana ceritanya? Gini, ceritanya menjadi anggota dewan ini ya. Saya dulu kan memang waktu saya sosok di Kompas tahun 2008. 2008 benar. Situ Gerindra sudah membaca, oh kok ini ada perempuan di Siantar. Aku ditelepon sama Partai Gerindra. Maukah bergabung dengan Gerindra di Siantar? Wah, saya ini tidak terpikirkan lah untuk berpartai gitu kan. Enggak lah, aku dulu justru disuruh sama abang saya sesudah meninggal suamiku, jadi sintuanya aku disuruh di gereja. Oh gitu? Iya, nggak boleh kau ikut di partai di partai politik. Tapi akhirnya ya dengan ini saya lihat sosoknya Pak Prabowo itu, dia orangnya, kalau menurut saya loh ya, menurut saya dia pejuang dan pengasih gitu. Ya udah, aku harus bisa seperti, biarlah aku mengikutin dulu Gerindra. Ini segmen yang kedua, kita akan tanya-tanya yang lebih serius, tapi santai lah, ringan. Namanya juga bicara ringan kan. Tadi kita pindah tempat guys. Di sini ada bunga-bunga untuk ya jadi background video kita. Oke ya. Nah, Kak Neti, bicara tentang politik, perempuan dan pendidikan, karena Kak Neti kan di Komisi 2 yang menaungi pendidikan toh. Ya. Tapi kita ambil skopnya kecil saja, pendidikan ya. Yang terlalu luas ya. Jangan terlalu nanti salah ngomong. Oke, yang pertama, siapa tokoh perempuan yang paling kakak suka? Dia boleh cukup mana aja, meluas kemana aja. Bisa sampai di seluruh Indonesia, di apa gitu ya. Saya sebenarnya suka sosoknya Ibu Megawati. Ibu Megawati. Ya, saya suka. Meskipun dari tetangga ya. Iya, walaupun tetangga, kenapa? saya suka dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati ini kalau memang dia tidak perlu bicara, dia tidak akan bicara. Padahal aku suka ngomong padahal kan, kalau saya. Dia tidak bicara dan dia kuat gitu, kokoh gitu loh. Apapun yang diinikan dia akan mengambil keputusan dulu walaupun itu salah apa enggak. Sering Ibu Mega seperti itu. Oh gitu. Iya, aku suka seperti dia, pemberani. Tapi sepertinya statement yang pertama sih yang lebih tertarik aku juga. Setuju, dia nggak akan bicara sebelum dia. Iya. Iya. Nah, dia di situ. Aku suka walaupun dengan ya tetangga gitu ya, tapi aku suka dengan sosok. Itu sosok perempuan yang menjadi paling suka dari Kak Neti. Yang berikutnya. Seharusnya kakak mau kasih saran nih. Bagaimana pentingnya pendidikan politik? Kalau saya rasa pendidikan politik ini memang sangat penting sekali. Supaya memang untuk masyarakat, untuk kader kita, untuk masyarakat ya. Benar. Untuk masyarakat, pendidikan politik ini kita harus berikan supaya mereka itu tidak hanya menilai dengan uang sebenarnya manusia itu.
harus melihat sosoknya, apa yang harus dia perbuat. Jadi kalau umpamanya untuk sekarang ini kan, Dek, saya lihat orang hanya melihat uangnya. Itu kita sebenarnya harus hapuskan, harus hapuskan. Janganlah umpamanya masyarakat ini menjadi mana yang terbesar itu yang pilih. Dia tidak melihat sosoknya. Sementara nanti ada ada anggota dewan inilah saya bilangnya, seharusnya untuk menjadi panutan untuk masyarakat, kita udah dituakan. Seharusnya kan dia harus memberikan solusi ke masyarakat. Benar. Jadi kalau kita sudah dituakan itu di masyarakat, kita udah menjadi anggota dewan ya, maunya kita itu bisa membawakan diri juga ya, membawakan diri tentang berpakaian. Kita janganlah dicela sama masyarakat, karena kita kan udah tokoh gitu ya. Baru cara berbicara kita, boleh kita bercanda sebanyak mungkin kalau menurut saya, tapi tetaplah itu kita menjaga sampai di mana candaan kita itu jangan sampai menyakiti hati orang. Betul. Dan seperti saya yang sudah janda, walaupun saya udah tua, tapi kan kayaknya masih cantik gitu kan. Betul sekali. Ya. Masih menarik gitu. Dan berkilau ya. Next. Lalu yang berikutnya, bagaimana seharusnya perempuan berpendidikan? Bagaimana seharusnya perempuan berpendidikan supaya lahir nih neti-neti yang berikutnya? Coba. Apa saya sudah perlu menjadi panutan nih? Loh, kan dipercayain sama masyarakat. Itu pasti mereka ada sesuatu yang dilihat akan bisa membawa gitu loh suara masyarakat gitu ke pemerintah. Ya kan? Ya, ini saya satu ya dari pendidikan itu, karena saya memang kan di Komisi Pendidikan juga. Seorang wanita itu memang harus cerdas, harus pintar, harus mau belajar. Seperti saya, sampai tua aku mengejar ilmu itu. Saya malu bukan karena hanya mau gelar. Dan boleh ditanya, Mas, akulah saya rasa mahasiswa yang paling rajin. Dan termasuk aku dengan dosen pun, kadang dosen kalau umpamanya saya bertanya, mereka itu, aduh Bu, kita tanya di Google katanya. Itu ada dosen sampai tanya Google ya? Tanya lagi ke Google katanya. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi kalau saya udah kuliah itu, saya sekolah itu, berarti kan memang banyak manfaatnya. Bukan hanya mau gelarnya aja saya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kita wanita jangan mau kalah dengan laki-laki di dalam pendidikan. Apalagi kita di dalam politik, kita harus bisa mengimbangi. Karena di sekolah itu, disitulah kita mendapat bersosialisasi dengan orang, untuk menggali ilmu, untuk cara berbicara. Disitulah kita bisa dapat menghargai orang yang lebih tua dari kita, menyayangin adik-adik. Apalagi saya kemarin, aku paling tua di situ kuliah, lebih tua dari dosen. Oh iya. Sekarang kita lebih rileks lagi, nyantai lagi gitu ya. Sambil main game. Ini nama gamenya tanya jawab cepat. Oke, tanya jawab cepat dengan opsi 2 saja. Oke ya. Kalau disuruh memilih, ya, Kak Neti sudah siapkah dengan pertanyaan ini? Yang bisa kejawab ya. Oke. Kan coba pilihin aja kok, Oke. Lebih memilih ini, tapi ngomong-ngomong, semua anak kakak Sindu sudah menikah? 3 menikah. Masih ada yang belum menikah? Masih. Oke. Ini lebih Jangan disuruh milih Hela ya. Iya, ini ke sana nih. 2 aja. Pilih menantu ASN atau pengusaha? Pengusaha. Oke. Yang kedua, tanya jawab cepat. Anggota DPR atau petani? Anggota DPR. Anggota DPRD sekarang. Bukan petani. Petani udah sampingan sekarang. Sampingan nih. Dua-dua kena, guys. Oke. Yang berikut. Lebih enak membahas pendidikan atau politik?
membahas politik untuk sekarang karena aku memang sudah duduk di politik. Lebih enak membahas politik. Ya. Oke. Yang terakhir nih, ya. Teman-teman hati-hati. Ini juga sebagai closing untuk pertemuan kita kali ini ya. Kakak, kalau disuruh memilih nih, dalam pilkada Pematang Siantar, Yes. Ini nih. pilih calon tunggal atau tidak? Pilih calon tunggal. Yeay! Karena semua partai sudah habis, jadi nggak bisa lagi. Oke, terima kasih sudah ikut sama kita. Terima kasih untuk Ibu Neti. Mudah-mudahan video kita ini dapat menginspirasi.